Hai anak-anak semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kalian semua selalu semangat menjalankan aktivitas, terutama belajar. Bertemu lagi dengan Miss Ica untuk pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5 SD. Kompetensi dasar yang pada pertemuan kali ini adalah 4.6, yaitu melisankan pantun hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. Berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan ketika melisankan pantun. Yang pertama adalah intonasi. Dapat disebut juga dengan penekanan tinggi rendah, keras lembut, dan cepat lambatnya suatu kata atau kalimat saat membaca pantun. Misalnya, pergi malam pulang pagi. Jadi di sini ada penekanan tinggi rendahnya suatu kata. Yang kedua, jeda atau pemenggalan kata. Jeda berguna untuk memudahkan pendengar dalam memahami sebuah pantun. Misalnya, jika membaca pantun, pergi malam pulang pagi membuat orang menduga-duga. Jadi di sini tidak ada jedanya. Jadi ketika tidak ada jeda, orang-orang akan sedikit kesulitan mendengar dan memahami isi pantun. Yang ketiga, pelafalan huruf atau kata. Pelafalan kata saat membaca setiap kata dalam pantun perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan makna yang berbeda. Jadi di sini pelafalan atau pengucapannya harus jelas. Yang keempat, volume suara atau keras lemah ucapan harus jelas terdengar. Jadi jangan terlalu rendah volume suaranya, tapi harus jelas sehingga audiens dapat mendengar ucapan pantun kita. Berikutnya, cara mudah membuat pantun. Yang pertama, menentukan tema atau topik pantun. Tema misalnya atau topik pantun tentang energi alternatif, mengenai pendidikan, mengenai kebudayaan, bencana alam, orang tua, teman, dan lain sebagainya. Yang kedua, menentukan jenis pantun yang ingin kalian buat. Jenis pantun ada 4 macam, yaitu pantun pantun nasihat, ada pantun jenaka, ada pantun teka-teki, dan juga pantun agama. Yang ketiga, tentukan isi pantun. Ingat, isi pantun terdapat pada baris ketiga dan keempat. Yang keempat, tentukan sampiran dengan bantuan bunyi suku kata terakhir pada isi. Jadi, minggu pertemuan sebelumnya sudah Miss Ica ajarkan ciri-ciri pantun. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran, baris ketiga dan keempat merupakan isi. Dan bunyi akhirnya adalah AB-AB. Baris pertama dan ketiga mempunyai bunyi akhir yang sama, sedangkan baris kedua dan keempat mempunyai bunyi akhir yang sama pula. Yang kelima, cek aturan pantun. Apakah sesuai dengan pantun yang dibuat? Minggu lalu sudah disampaikan juga ya, ciri-ciri pantun itu apa saja. Baiklah, kita ke contoh pantun. Langkah pertama, kita harus menentukan topik. Topiknya di sini adalah mencegah COVID-19. Ya, yang kedua, Miss Ica akan membuat jenis pantun nasihat. Yang pertama, kita menyiapkan 2 baris pertama sebagai bagian dari sampiran. Kita kosongkan dulu baris pertama dan kedua. Langkah pertama kita membuat isi. Bagian isi misalnya, wahai kawan, tetap jaga kesehatan agar terhindar dari virus corona. Jadi ini merupakan bagian isi pantun. Langkah selanjutnya kita adalah menentukan sajak atau bunyi akhir pantun dari isi. Jadi dilihat di sini bunyi pantun baris ketiga merupakan tan, baris kedua na. Jadi kita harus mencari kosakata yang berakhiran tan dan berakhiran na. Berakhiran ta untuk di baris pertama,
dan berakhiran na untuk di baris kedua. Kata-kata berikut misal sampaikan kata-kata yang berakhiran an. Ada kawan, ada hutan, ada teman, ada hewan, halaman. Dan nanti kita dari kotak ini dapat kita pilih salah satu kosakata yang akan kita gunakan di baris pertama. Kata-kata yang berakhiran na misalnya ada dina, pena, sirna, bencana, celana. Kita akan memilih satu kosakata yang akan kita tuliskan di baris kedua. Pada baris kedua pertama ini, Miss Ica akan memakai kata hutan. Dan baris kedua menggunakan kata pena. Dan sampirannya adalah pagi hari pergi ke hutan. Berakhiran tan, sama seperti baris ketiga. Jangan lupa membawa pena. Pena berakhiran a. Sama dengan bunyi akhir pada baris keempat, corona. Jadi bunyi pantun ini adalah pagi hari pergi ke hutan. Jangan lupa membawa pena. Wahai kawan, tetap jaga kesehatan agar terhindar dari virus corona. Selanjutnya kita cek kembali apakah sudah memenuhi syarat pantun, yaitu suku katanya. Apakah terdiri dari 8 hingga 12 suku kata? Kita cek baris pertama. Pagi hari pergi ke hutan. Ada 9. Baris kedua. Jangan lupa membawa pena. Oke, ada 9 suku kata. Baris ketiga. Wahai kawan, tetap jaga kesehatan. Ada 12 baris ketiganya. Dan baris keempat, agar terhindar dari virus corona. Oke, juga ada 12 suku kata. Jadi pantun ini sudah memenuhi syarat pantun, yaitu satu bait terdiri dari 4 baris. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran, baris ketiga dan keempat merupakan isi. Lalu baris pertama dan ketiga memiliki bunyi yang sama, yaitu tan yang diberi simbol A. Kemudian baris kedua dan keempat memiliki bunyi akhir yang sama, yaitu na. Atau bisa diberi simbol huruf B. Jadi bersajak ABAB dan memiliki 8 hingga 12 suku kata. Contoh pantun yang kedua. Topiknya adalah tebak-tebakan nama hewan. Jenis pantun teka-teki. Oke, langkah pertama kita akan menyiapkan 2 baris untuk bagian sampiran. Dan kita akan membuat bagian isi. Di sini Miss Ica membuat bagian isinya adalah waktu siang matanya rabun. Waktu malam matanya terang. Ini untuk bagian isi. Kita harus mencari akhiran bunyi akhir yang sama dengan baris ketiga untuk baris pertama, yaitu bunyi akhirnya adalah bun. Dan baris keempat berakhiran bunyi rang. Jadi kita harus mencari kata-kata berakhiran bun untuk sampiran baris pertama dan rang untuk sampiran baris kedua. Contoh padanan kata-kata yang berakhiran bun, ada tambun, kebun, embun, sabun, timbun. Dan suku kata yang berakhiran rang, contohnya adalah arang, sarang, parang, kurang, dan larang. Oke, Miss Ica akan memilih kata yang berakhiran bun adalah kebun. Jadi bunyinya adalah pagi-pagi pergi ke kebun. Untuk bagian kedua, baris kedua, Miss Ica memilih kata parang. Menebas rumput pakai parang. Pagi-pagi pergi ke kebun, menebas rumput pakai parang. Waktu siang matanya rabun, waktu malam matanya terang.
Kita lihat lagi yang terakhir, apakah memenuhi suku katanya. Pagi-pagi pergi ke kebun. Ada 9 suku kata. Baris kedua, menebas rumput pakai parang. Juga ada 9 suku kata. Baris ketiga, waktu siang matanya rabun. Ada berapa? Tepat sekali, ada 9 suku kata. Dan baris keempat, waktu malam matanya terang. Dan ada 9 suku kata. Kira-kira ada yang tahu tidak jawabannya? Waktu siang matanya rabun. Waktu malam matanya terang. Nama hewan. Ada yang tahu? Tepat sekali, jawabannya adalah burung hantu. Selanjutnya, jenis-jenis pantun. Jenis-jenis pantun ada 4 macamnya. Yang pertama, pantun nasihat. Kedua, pantun jenaka. Ketiga, pantun teka-teki. Dan yang terakhir atau keempat, pantun agama. Pantun nasihat adalah pantun yang mengandung pesan agar orang selalu berbuat baik. Contoh, bertengger dengan burung gelatik, akan mendengar bunyi kicaunya. Berteman dengan orang yang baik, akan tertular kebaikannya. Diingat cara membacanya tadi ya, harus memperhatikan intonasi, jeda atau pemanggalan kata, pelafalan harus jelas, dan volumenya. Yang kedua, pantun jenaka. Pantun jenaka adalah pantun yang berisi lelucon dan mengandung tawa. Contoh, pohon manggis di tepi rawa, patah pucuknya dimakan hama. Nenek menangis sambil tertawa, melihat kera berkacamata. Itu adalah contoh pantun jenaka. Selanjutnya, yang ketiga, pantun teka-teki. Pantun teka-teki adalah pantun yang berisi teka-teki pertanyaan, jadi tebak-tebakan. Contoh, cobalah mengerti wahai kawan, nanti malam aku tidak bisa pergi. Cobalah tebak wahai kawan, tangga apa yang tidak dinaiki? Ayo, tangga apa? Ada yang tahu jawabannya? Tepat sekali, jawabannya adalah tangga nada. Dan yang terakhir adalah pantun agama. Sudah jelas ya, sesuai namanya. Pantun agama adalah pantun yang berisi nasihat yang berpedoman pada aturan-aturan dalam agama. Contoh, makan banyak memang bikin begah. Makannya jangan nambah 2. Percuma saja kita beribadah kalau durhaka kepada orang tua. Baiklah, itu tadi penjelasan Miss Ica mengenai melisankan dan membuat pantun. Semoga materi ini dapat kalian pahami ya. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa anak-anak.